Agung Buana, tombak nirwana Cakralagi. Selama 7 malam berturut-turut pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi terjadi. Setelah mengalahkan Prabu Siliwangi, senjata tombak Cakralangit dikembalikan ke Keraton Pantai Selatan, dan hingga kini tombak tersebut masih ada. Halo sahabat Trisula, jumpa kembali. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja bersama keluarga tersayang. Kali ini Trisula akan membahas tentang pertempuran dahsyat Prabu Siliwangi dengan Sunan Kalijaga. Hingga Sunan Kalijaga kehabisan akal dan kesaktian melawan Prabu Siliwangi, yang berakhir dengan kekalahan Prabu Siliwangi, tetapi dengan satu syarat kemenangan, yaitu seorang Sunan Kalijaga harus menikahi ratu penguasa pantai laut selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Bahwa selain pernikahan, keturunan Sunan Kalijaga pun harus tetap menjaga hubungan dengan ratu laut pantai selatan itu. Dalam kisah ini ada pengkhianatan anak demi cinta, ada pelanggaran persekutuan demi kemenangan. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita ikuti bersama. Mungkin jarang diketahui, namun berdasarkan kisah legenda masyarakat, pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi sejatinya bermula dari niat Sunan Gunung Jati yang ingin mengislamkan Prabu Siliwangi. Pertempuran ini menjadi salah satu kisah Sunan Kalijaga dan Nyi Roro Kidul, serta pembuktian dari karomah sang Sunan. Awal mulanya Sunan Kalijaga bertemu dengan Nyi Roro Kidul yang sejatinya merupakan anak dari Prabu Siliwangi. Dalam perang ini, Pangeran Arya Kumuning, Dewi Mas Gandasari, dan Dimas Roro Kencono ditugaskan dari Keraton Cirebon untuk mengalahkan kesaktian Prabu Siliwangi. Namun, karena kesaktian Prabu Siliwangi dan juga sangat ahli dalam hal strategi perang, dengan mudahnya utusan dari Cirebon tersebut dikalahkan, dan akhirnya menimbulkan pertempuran sengit di antara kedua belah pihak. Sunan Kalijaga yang ditugaskan oleh Sunan Gunung Jati untuk menghadapi sang Prabu pun tidak bisa mengalahkan Sri Paduka Maharaja atau Raja Pemanah Rasa, sebuah sebutan lain dari Raja Pajajaran. Berkat karomah Sunan, ia dengan berdoa kepada Allah untuk meminta petunjuk, maka diutuslah kembali Sunan Kalijaga oleh Sunan Gunung Jati untuk mendatangi istana Ratu Kidul di pantai selatan. Di sana Sunan Kalijaga diutus untuk meminjam senjata berupa tombak Kararara Reksa. Alasan Sunan Gunung Jati untuk meminjam pusaka tersebut karena menurut Sunan Gunung Jati, hanya pusaka itu yang mampu mengalahkan sang Prabu. Sesampainya di pantai selatan, permintaan Sunan Kalijaga ditolak oleh Ratu Kidul karena dia tidak membawa bukti langsung dari Sunan Gunung Jati. Merasa tidak mendapatkan hasil, maka Sunan Kalijaga membawa Kanjeng Ratu Kidul untuk menghadap Sunan Gunung Jati. Di hadapan Sunan Gunung Jati, Ratu Kidul merasa malu karena dia tahu bahwa sang Sunan bisa membaca pikirannya. "Wahai putri Prabu Siliwangi, hanya engkaulah yang mampu mengalahkan kesaktian ayahmu. Maka dengan segala hormat, pinjamkanlah Kalijaga tombak pusakamu yang bernama tombak Karara Reksa," kata Kanjeng Sunan Gunung Jati. Di hadapan Sunan Gunung Jati, Nyi Roro Kidul mengatakan bukannya menolak permintaan tersebut, namun karena sebuah alasan
bahwa bisa meminjam pusaka tersebut jika yang meminjam bersedia menikah dengannya. Dengan tertawa kecil, Sunan Gunung Jati pun berkata kepada Sunan Kalijaga, "Wahai Kalijaga, sesungguhnya tiada yang lebih mulia kecuali berpegang kepada keagungan syiar Islam. Menikahlah dengannya, Ratu Kidul, atas Islam dan bukan karena nafsu," ujar Kanjeng Gunung Jati. Kepatuhan seorang murid dengan gurunya nampak dalam peristiwa ini, di mana Sunan Kalijaga menyetujui apa yang dikatakan sang guru itu. Namun, Nyi Roro Kidul justru tidak setuju karena dia tidak mau dinikahi oleh orang yang tidak mencintainya. Selain itu, sang ratu juga masih mempertanyakan kesetiaan Sunan Kalijaga kepada Nyi Roro Kidul. Dan Nyi Roro Kidul pun mencoba menguji kesetiaan Sunan Kalijaga dengan meminta Sunan Kalijaga untuk mencarikan tasbih kecubung wulung yang terdapat di Laut Merah. Sunan Kalijaga pun menyanggupi persyaratan itu. Dengan bertakfur, bermeditasi, dan meminta petunjuk kepada Allah, Sunan Kalijaga didatangi 3 sosok bangsa lembut bernama Sang Hai Sotong, Sang Ratu Sanggabisa, dan Si Walikan. Sesampainya di pinggir Laut Merah, keempat orang yang barusan datang tadi langsung disambut pendamping Ratu Bilqis dari bangsa Siluman. Atas izin Ratu Agung Bilqis, Sunan Kalijaga pun diberikanlah satu buah Nur Sulaiman berwujud peti ukir dari alam hasrat yang di dalamnya terdapat tasbih berbahan batu kecubung berwarna hijau atau tasbih kecubung wulung. Setelah mendapatkan tasbih itu, Sunan Kalijaga pun menemui Sunan Gunung Jati dan Nyi Roro Kidul. Pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi harus segera dimulai. Secepatnya setelah mendapatkan pusaka tombak Kararareksa. Begitu hasrat dari Sunan Gunung Jati. Dengan diiringi 40 orang rombongan Panji, Sunan Kalijaga lantas berangkat menuju Laut Selatan. Ternyata perjalanan mereka sudah lebih dulu diketahui oleh Nyi Roro Kidul, yang dengan riangnya mempersiapkan segala hiasan dan pernak-pernik untuk menyambut kedatangan kekasihnya. Sunan Kalijaga akhirnya menikah dengan Ratu Kidul. Sunan Kalijaga pun dapat dipinjami pusaka tombak Kararareksa sesaat setelah pernikahan tersebut. Pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi tidak bisa dihindari lagi. Pusaka Kararareksa langsung diserahkan kepada gurunya Sunan Gunung Jati. Lalu, pusaka itu oleh sang guru ditambahkan satu tombak di atasnya. Pusaka reksa yang tadinya mempunyai 7 cabang dan 1 jalur runcing di samping menjadi 9 cabang. Oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati, pembakaran Kararareksa diberi nama baru dengan sebutan Pusaka Agung Buana, Tombak Nirwana Cakralagi. Selama 7 malam berturut-turut pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi terjadi. Setelah mengalahkan Prabu Siliwangi, senjata tombak cakra langit dikembalikan ke Keraton Pantai Selatan dan hingga kini tombak tersebut masih ada. Sobat Trisula, itulah kisah pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Bila sahabat mempunyai cerita atau legenda lain tentang pernikahan Sunan Kalijaga, silahkan di komen di bawah. Dan jika konten ini bermanfaat, mohon subscribe, komen, dan like
agar sahabat tetap mendapatkan kisah-kisah update dari Trisula Bali. Sebagai penutup, salam merahayu untuk semua dari Trisula Bali.